Sunan Bayat nama lain Pangeran Mangkubumi. Susuhunan Tembayat. Sunan Pandanaran. 2. Adalah tokoh penyebaran agama Islam di Jawa yang disebut-sebut dalam sejumlah babat serta cerita-cerita lisan. Ia terkait dengan sejarah kota Semarang dan penyebaran awal agama Islam di Jawa, meskipun secara tradisional tidak termasuk sebagai wali sanga. Makamnya terletak di perbukitan Gunung Jabalkat di wilayah Kecamatan Bayat, Klaten, Jawa Tengah, dan masih ramai disiarahi orang hingga sekarang. Dari sana pula konon ia menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat wilayah Mataram. Tokoh ini dianggap hidup pada masa Kesultanan Demak abad ke-16. Terdapat paling tidak 4 versi mengenai asal-usulnya, namun semua sepakat bahwa ia adalah putra dari Ki Ageng Pandanarang, Bupati pertama Semarang. Sepeninggal Ki Ageng Pandanarang, putranya Pangeran Mangkubumi menggantikannya sebagai Bupati Semarang kedua. Alkisah, ia menjalankan pemerintahan dengan baik dan selalu patuh dengan ajaran-ajaran Islam seperti halnya mendiang ayahnya. Namun lama-kelamaan terjadilah perubahan. Ia yang dulunya sangat baik itu menjadi semakin pudar. Tugas-tugas pemerintahan sering pula dilalaikan, begitu pula mengenai perawatan pondok-pondok pesantren dan tempat-tempat ibadah. Sultan Demak Bintara yang mengetahui hal ini lalu mengutus Sunan Kalijaga dari Kadilangu Demak untuk menyadarkannya. Terdapat variasi cerita menurut beberapa babat tentang bagaimana Sunan Kalijaga menyadarkan sang bupati. Namun, pada akhirnya, sang bupati menyadari kelalaiannya dan memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatan duniawi dan menyerahkan kekuasaan Semarang kepada adiknya. Pangeran Mangkubumi kemudian berpindah ke selatan, entah karena diperintah Sultan Demak Bintara ataupun atas kemauan sendiri. Sumber-sumber saling berbeda versi, didampingi istrinya melalui daerah yang sekarang dinamakan Salatiga, Boyolali, Mojosongo, Selat Ringging, dan Wudi. Menurut suatu babat, konon sang pangeran inilah yang memberi nama tempat-tempat itu. Ia lalu menetap di Tembayat yang sekarang bernama Bayat, Klaten, dan menyiarkan Islam dari sana kepada para pertapa dan pendeta di sekitarnya. Karena kesaktiannya, ia mampu meyakinkan mereka untuk disebut sebagai Sunan Tembayat atau Sunan Bayat. Menurut babat Tanah Jawa disebutkan bahwa pada tahun 1478 MASEHI, Majapahit telah runtuh dengan sengkalan sirna ilan tertaning bumi 1400 tahun. Menurut penafsiran N.J. Krom dan Hasan Jafar, sebetulnya Majapahit masih sampai tahun 1527 MASEHI. Tetapi pada saat itu yang terjadi hanya peristiwa perebutan kekuasaan antar keluarga. Prabu Brawijaya V berkuasa di Majapahit tahun 1468-1478 MASEHI. Setelah itu digantikan oleh Girinda Wardana yang memerintah dari tahun 1478-1498 MASEHI. Kemudian digantikan oleh Pati Udara yang berkuasa selama 20 tahun. 1498-1518 MASEHI. Prabu Brawijaya V turun tahta dan meloloskan diri setelah diserang oleh Girinda Wardana sebanyak 2 kali dengan maksud untuk mempersatukan wilayah Majapahit. Tetapi pada serangan pertama tidak berhasil. Pada serangan kedua, Prabu Brawijaya V meloloskan diri melalui pintu gerbang rahasia hingga menuju puncak Gunung Lawu. Beliau diikuti oleh 2 orang permaisuri serta penasihat keraton, yaitu Sapo Palon dan Nonyo Genggong serta beberapa prajurit. Setelah istirahat beberapa saat, sang Prabu memanggil penjaga gunung Lawu untuk menyaksikan bahwa beliau telah melepas mahkota dan pakaian besaran kecuali pusaka Prabu Brawijaya V berpesan kepada penjaga gunung agar menjaga baik-baik simbol kerajaan tersebut. Apabila ada orang bertanya, agar dijawab bahwa sang Prabu telah moksa. Prabu Brawijaya V bersama kedua istrinya selanjutnya pergi ke arah barat daya di daerah Gunung Kidul, yaitu di Gunung Temantenan. Dalam perjalanan mereka terhalang oleh Sungai Oyai yang sedang banjir. Kemudian Prabu Brawijaya V pertama di bawah pohon yang berjumlah 4 seperti tiang rumah, sekarang tinggal 3 karena yang satu mati. Mengetahui Prabu Brawijaya V sedang bertapa, kemudian Sunan Kalijaga melemparkan sebuah gentong kecil di atas bukit di mana beliau bertapa. Sang Prabu melihat ada sinar yang jatuh dari atas bukit. Setelah diteliti melalui mata batin, ternyata sinar itu adalah sebuah gentong padasan tempat air untuk bersuci. Merasa diketahui orang dalam pertapaannya, maka segera sang Prabu menyelesaikan tapanya juga raka. Adanya peristiwa tersebut, maka daerah itu diberi nama Gunung Gentong. Kemudian Prabu Brawijaya V menuju ke arah selatan. Beliau ingin menemui leluhurnya yang bernama Dewi Gangga. Setelah sampai di daerah Mobaran membuat perasaannya menjadi ragu.
Dalam keadaan ragu-ragu, beliau bertanya tentang rasa cinta kepada kedua istrinya. Istri pertama yaitu Bondan Surati menjawab bahwa cintanya kepada Sang Prabu hanya sekuku hitam. Sedangkan istri kedua yaitu Dewi Lowati menjawab bahwa rasa cintanya kepada Sang Prabu sebesar gunung Anakan. Mendengar jawaban kedua istrinya, Sang Prabu menyimpulkan bahwa yang paling cinta adalah Dewi Lowati. Kemudian Sang Prabu membuat perapen, tempat pembakaran yang dibuat dari tumpukan kayu untuk membakar diri. Setelah api menyala berkobar-kobar, Dewi Lowati dan Sang Prabu melompat ke dalam api. Melihat hal itu, Bondan Surati mengira bahwa Sang Prabu dan Dewi Lowati telah wafat terbakar api, sehingga dia ikut juga menceburkan diri ke dalam kobaran api. Setelah api padam, ternyata Sang Prabu masih hidup dan segar bugar, sedangkan kedua istrinya. Karena peristiwa tersebut, maka daerah itu dinamakan Wobaran. Setelah turun dari perapan, kemudian Sang Prabu ingin menjamah si pusaka yang dibawa dengan mengambil air dari daerah Peladran sebelah barat Baron. Setelah dijam, si pusaka itu diletakkan di sebuah gua yang sekarang dinamakan Gua Pusaka, Gua Saka. Prabu Brawijaya V melanjutkan perjalanan hingga sampai di daerah Butuh. Di situ beliau dijuluki sebagai Ki Ageng Butuh. Beliau berjalan lagi dan sampai di desa Serat. Di sana dijuluki sebagai Ki Ageng Serat. Kemudian Sang Prabu berjalan lagi dan sampai di Duku Gebang Sawar. Sekarang terletak di desa Kanigoro, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunung Kidul. Di situ beliau menjadi dalang wayang beber yang sangat terkenal dengan nama Kiai Jamus. Selain menjadi dalang, Sang Prabu juga menjadi tabib yang ahli mengobati berbagai macam penyakit. Ketenarannya terdengar oleh Sunan Kalijaga. Untuk memantau Kiai Jamus, maka Sunan Kalijaga menyamar sebagai seorang ulama dan menemuinya. Dalam pertemuan itu terjadi dialog tukar pendapat tentang agama dan pengamaka terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dalam dialog tersebut mendapat titik temu bahwa antara agama Hindu dan agama Islam tujuan akhirnya sama. Pada saat itu Kiai Jamus menuruti apa nasihat dari sang penyamar Sunan Kalijaga. Setelah itu sang penyamar memberitahu bahwa di Semarang Adipati Pandanaran I mempunyai seorang putri yang sedang sakit lumpuh. Lalu dengan kemampuannya sang putri benar-benar bisa sembuh dan bisa berjalan. Setelah diwisuda menjadi Adipati Pandanaran II di Semarang, beliau merasakan telah mendapat atau bisa meraih wahyu yang menjadi impian setiap orang, yaitu wahyu kawirian, wahyu kehartaan, wahyu kawasisan. Artinya memiliki derajat, harta, dan ilmu. Dalam menjalankan roda pemerintahan, Adipati Pandanaran II memiliki kepandaian berdagang yang tekun dan ulet. Karena itu tidak heran jika beliau memiliki armada angkatan laut yang tangguh. Pada masa itu Adipati Pandanaran II menjadi orang terkaya dan berkuasa di Semarang. Dalam kehidupannya sebagai adipati di Semarang, beliau menguasai berbagai ilmu antara lain sebagai berikut: 1. Ilmu duniawi, yaitu ilmu pemerintahan, perdagangan, pertanian, dan tata cara kehidupan. 2. Ilmu batin, yaitu ilmu bagaimana cara untuk mendapatkan harta benda dalam kehidupan. 3. Ilmu jaya kawijayan, yaitu ilmu kesaktian diri yang tidak ada tandingannya. 4. Ilmu panggorpan, yaitu ilmu untuk menaklukkan musuh melalui kewibawaan sehingga musuh tunduk dan bisa menuruti perintahnya. Adipati Pandanaran II adalah seorang nasionalis sejati. Hal ini terbukti pada waktu Adipati Unus menyerang Malaka, beliau membantu dengan mengirimkan 3 kapal perang beserta pasukannya. Dalam kehidupannya sebagai adipati dan menjalankan roda pemerintahan, sebetulnya pada waktu itu Sunan Kalijaga telah lama mengikuti jejak Adipati Pandanaran II mulai dari Gunung Kidul sampai menjadi adipati di Semarang. Pada suatu saat Sunan Kalijaga mendekati Adipati Pandanaran II untuk berdialog dan bermusyawarah yang intinya untuk mengikuti jejak mendiang mertuanya sebagai petapa. Setelah bermusyawarah, Sunan Kalijaga kemudian pulang ke Demak untuk mengadakan pertemuan seorang wali sebagai pengganti Syekh Siti Jenar agar jumlah wali tetap 9. Dalam musyawarah itu Sunan Kalijaga mengatakan bahwa pengganti Syekh Siti Jenar itu sudah ada tetapi belum waktunya. Menurut Sunan Kalijaga, besok pengganti Syekh Siti Jenar adalah Adipati Pandanaran II. Untuk menggantikan seorang wali perlu diadakan pengujian diri sebagai bekal menjadi wali. Hal ini agar beliau terketuk hatinya mau bertobat dan meninggalkan hal-hal duniawi dan menjadi seorang petapa. Selanjutnya Sunan Kalijaga pergi ke Semarang untuk menguji Adipati Pandanaran II dengan menyamar sebagai tukang rumput, penjual rumput alang-alang, yang menawarkan rumput kepada Adipati Pandanaran II. Setelah rumput atau alang-alang yang segar dibawa, kemudian Adipati menawar dengan harga murah, yaitu 25 keteng. Tawaran disetujui dan alang-alang diberikan kepada Adipati dan kemudian dibongkar.
Adipati Pandanaran II sangat terkejut karena di dalam ikatan rumput alang-alang terdapat suatu barang yang disebut kandelan, sarung tempat keris yang terbuat dari emas. Barang yang ada dalam ikatan rumput itu kemudian diambil oleh Adipati Pandanaran II. Hal ini sebetulnya oleh Sunan Kalijaga untuk menyindir Adipati, tetapi beliau tidak merasa. Maksud dari alang-alang adalah sebagai rintangan, sedangkan kandelan asal kata andel yang artinya percaya pada saya, Sunan Kalijaga. Karena dengan percobaan ujian pertama ternyata belum bisa menggugah hati sang Adipati, maka oleh Sunan Kalijaga diberikan ujian yang kedua. Pada waktu Adipati Pandanaran II mengundang para adipati dari pesisir untuk menyaksikan selesainya pembangunan rumah megah di Kadipaten. Pada waktu itu Sunan Kalijaga datang dengan menyamar sebagai orang muslim yang berpakaian sederhana. Pada saat Sunan Kalijaga yang telah menyamar datang, tidak disambut oleh sang adipati bahkan mengabaikan kedatangannya. Sunan Kalijaga kemudian keluar pendopo dan masuk lagi dengan penampilan sebagai seorang kaya dan mewah. Melihat ada tamu berpenampilan mewah, sang adipati menyambut dengan hormat dan memberi tempat terhormat seperti tamu bangsawan yang lain. Bahkan tamu tadi, Sunan Kalijaga, dimintai pendapatnya tentang rumah mewah yang selesai dibangun. Tamu menjawab bahwa bangunan rumah tersebut sudah sangat mewah bahkan tidak ada yang menandingi. Setelah itu tamu tadi keluar dan berganti pakaian biasa dan jelek seraya meninggalkan tempat pesta. Adipati Pandanaran II. Dari ujian atau cobaan tersebut, Adipati Pandanaran II ternyata belum juga menyadari dan mengerti atas sindiran-sindiran Sunan Kalijaga. Hal ini menjadikan Sunan Kalijaga kecewa, akan tetapi Sunan tidak putus asa dan tetap selalu berusaha menyadarkan sang adipati. Sunan Kalijaga kembali mendatangi Adipati dan kali ini menyamar sebagai seorang peminta-minta. Beberapa kali Bupati melemparkan koin padanya namun pengemis itu tidak juga pergi. Melihat hal itu, Adipati pun murka. Di saat itu pula pengemis tadi menjelaskan niat kedatangannya ke hadapan Adipati. Pengemis itu datang bukan untuk uang melainkan untuk mendengar suara beduk pertanda waktu sholat tiba. Setelah itu pengemis tadi melemparkan tanah yang digenggamnya. Adipati terkaget-kaget dengan apa yang dilihatnya saat itu. Tanah yang tadi dilempar oleh pengemis berubah menjadi sebongkah emas sesaat setelah dia tangkap. Dan di saat itu pula Adipati mendapatkan pencerahan tentang kehidupan dunia yang hanya bersifat sementara. Barulah kemudian Adipati Pandanaran mengerti apa yang dimaksudkan Sunan Kalijaga dan bersedia dibimbing Sunan. Namun sebelum lebih jauh lagi, Sunan mengajukan 4 syarat pada Adipati jika dia ingin menjadi muridnya. Keempat syarat tadi adalah 1. Bupati harus berdoa dengan rutin dan mengajarkan Islam, mengajak semua penduduk yang berada di wilayah kekuasaannya masuk ke agama Islam. 2. Adipati harus memberi makan santri dan ulama, membuat beduk dilanggar-langgar. 3. Memberi dan menyumbang dengan ikhlas dan menyerahkan kekayaannya pada yang membutuhkan dalam bentuk zakat. 4. Ikut pulang ke rumah Sunan Kalijaga dan menjadi orang yang bersedia menyalakan lampu rumah Sunan. Dan barulah setelah itu kisah Adipati Pandanaran. Seorang yang baru saja berjanji untuk lepas dari keduniawian, berlanjut untuk menuntut ilmu pada Sunan Kalijaga di Jabalkat, Bayat. Dan kisah selanjutnya dari Adipati Pandanaran adalah kisah perjalanannya menuju Jabalkat bersama istrinya. Perjalanan menaiki anak tangga gunung Jabalkat Tembayat setelah Sunan Kalijaga mengajukan 4 syarat yang harus dipenuhi oleh Adipati Pandanaran. Adipati akhirnya melakukan perjalanan ke Jabalkat Tembayat. Dalam perjalanan tersebut, Adipati tidak sendiri melainkan ditemani oleh istrinya, Hyang Kaliwungu yang tidak mau meninggalkan suaminya. Kisah perjalanan Adipati Pandanaran menuju Gunung Jabalkat mencari Sunan Kalijaga penuh dengan rintangan dan cerita yang membesarkan, namanya hingga dikenal luas oleh masyarakat pada waktu itu. Cerita-cerita tentang kesaktian dan kebijakan Adipati akhirnya mengantarkan Adipati pada gelar Sunan Pandanaran dan diterima baik oleh masyarakat luas dan juga mereka yang masih lekat dengan kepercayaan orang Jawa di saat itu. Tidak hanya jasanya dalam menyebarkan agama Islam, hingga saat ini masyarakat luas percaya bahwa dalam perjalanan tersebut Sunan Pandanaran adalah sosok besar yang memberikan nama pada beberapa tempat di Jawa seperti Salatiga, Boyolali, Wudi dan Jiwo. Bahkan Sunan Pandanaran juga yang disebut-sebut sebagai sosok yang meninggalkan jejak kesaktian seperti Sendang Kucur dan Batu Kali Pepe. Perjalanan panjang dari Semarang menuju Gunung Jabalkat, perjalanan yang penuh dengan petualangan ditempuh Sunan Bayat dengan jarak kurang lebih 120 km/h. Dan dalam perjalanan inilah Adipati Pandanaran diramalkan menjadi seorang pemimpin besar umat muslim nantinya. Adipati tidak melakukan perjalanannya seorang diri, karena tidak ingin meninggalkan suaminya yang memilih jalan agama dengan meninggalkan semua kekayaannya dan melakukan perjalanan panjang mencari Sunan Kalijaga di Gunung Jabalkat. Hyang Kaliwungu memilih ikut bersama suaminya.
Namun tidak sepenuhnya Niagang Kaliwungu dapat meninggalkan segala kekayaan yang dimiliki seperti yang dilakukan Adipati. Dalam perjalanan itu dia memasukkan dengan maksud untuk berjaga-jaga selama di perjalanan. Apa yang dilakukan istrinya ternyata menuntun pada sebuah perkenalan dengan dua perampok yang nantinya menjadi pengikut setia Sunan Bayat. Hal itu berawal ketika mereka sampai pada suatu daerah, kini Salatiga, dan di sana mereka dihentikan oleh dua orang perampok bernama Sambang Dalan dan seorang rekannya. Saat mereka meminta harta benda, Adipati yang tidak membawa apa-apa menyuruh dua perampok tadi mengambil bambu yang dibawa istrinya. Adipati juga mengatakan bahwa isi dalam bambu itu cukup untuk memenuhi kebutuhan seumur hidup mereka. Adipati juga berpesan agar mereka tidak melukai istrinya. Namun sifat serakah para perampok makin menjadi karena mengira istrinya pasti membawa barang berharga lainnya. Kedua perampok tadi pun mulai menggeledah istri Adipati untuk menemukan benda berharga lainnya. Seketika pula istri Adipati berteriak minta pertolongan. Dari kejadian ini dipercaya nama kota Salatiga berasal. Saat itu Adipati berujar, "Wong salah kok isi tega teman, sudah berbuat salah tetap saja tega." Dan dia juga menyebut bahwa mereka bertiga telah berbuat salah. Dan kemudian lokasi perampokan itu disebut Salatiga yang berasal dari kata salah dan tiga, Salatiga, Salatiga. Dari kejadian itu juga dua perampok yang menghentikan perjalanan mereka mendapatkan pelajaran. Sambang Dalan disebut oleh Adipati telah berbuat keterlaluan seperti domba hewan dan seketika itu pula wajahnya berubah menyerupai domba. Rekan dari Sambang Dalan ketakutan melihat kejadian itu hingga tubuhnya gemetaran, jawangwul. Saat itu juga berubah menyerupai ular. Mereka berdua akhirnya menyesali perbuatan mereka dan memohon ampun kepada Adipati. Mereka juga berjanji untuk mengabdi dan setia kepada Adipati dan akan ikut dalam perjalanan menuju Jabalkat. Dua perampok tadi akhirnya menjadi pengikut pertama Adipati setelah sang istri dan dijuluki sebagai Syekh Domba, Sambang Dalan, dan Syekh Kewul yang berlanjut saat mereka sampai ke daerah yang sekarang dikenal dengan nama Boyolali. Di daerah itu Adipati yang berjalan di depan meninggalkan jauh istri yang menggendong anaknya. Hingga pada akhirnya karena kelelahan di tengah terik matahari, Adipati duduk beristirahat di atas batu besar menunggu rombongannya yang tertinggal. Dari kejadian ini Nyi Ageng Kaliwungu kemudian berujar, "Karo Bojombok ojo lali, jangan lupa dengan istri." Dan setelah kejadian tersebut nama Boyolali yang dipercaya berasal dari frase Mbok Ojol lali mulai digunakan untuk menyebut daerah itu. Jejak kisah perjalanan juga terdengar di kawasan Wudi, kecamatan di sebelah utara Bayat. Nama Wudi dipercaya juga berasal dari kisah perjalanan Sunan, tidak berbeda dengan nama Salatiga dan Boyolali. Di tempat ini Adipati memilih untuk menetap dan bekerja sementara sebelum kembali melanjutkan perjalanannya. Dua pengikut setianya, Syekh Domba dan Syekh Kewul, diminta untuk menetap di gunung untuk menjalankan meditasi hingga Adipati kembali akan melanjutkan perjalanan. Di daerah ini Adipati bekerja pada seorang juragan beras bernama Gus Slamet. Konon di Wudi inilah nama besar Sunan kian dikenal di kalangan masyarakat. Saat menetap di Wudi terdapat 3 kisah tentang kesaktian yang ditujukan oleh Sunan. Kejadian pertama adalah kejadian asal mula nama Wudi. Kejadian yang melibatkan seorang penjual beras dan Adipati. Suatu hari saat Adipati diminta untuk mencari beras oleh majikannya, dia bertemu dengan seorang penjual di jalan. Penjual itu membawa gerobak dan akan menuju pasar. Ketika ditanya apakah dia membawa beras karena berniat untuk membelinya, penjual tadi mengatakan tidak. Dia berbohong pada Adipati karena tidak mau menjual beras kepada Adipati dan justru mengatakan dia sedang membawa wudi pasir. Penjual itu kemudian melanjutkan perjalanannya ke pasar untuk menjual berasnya. Namun dia sangat terkejut ketika sampai di pasar dan membongkar muatannya. Dia mendapati semua beras yang dibawanya telah berubah menjadi wudi persis seperti apa yang dikatakannya pada Adipati. Kejadian berikutnya adalah saat Adipati membantu istri majikannya Nyi Tasik untuk berjualan makanan di pasar. Suatu hari setibanya di pasar untuk berjualan sama seperti setiap harinya, Nyi Tasik lupa membawa kayu bakar. Nyi Tasik kemudian memarahi Adipati karena hal itu, dan saat menghadapi hal itu dia justru menawarkan tangannya sebagai pengganti kayu bakar. Sesaat kemudian Adipati meletakkan tangan di tungku masak, dan seketika itu pula api menyembur dari tangannya seperti kayu yang terbakar api. Hal itu tentu tidak hanya menakjubkan bagi Nyi Tasik, tetapi juga bagi masyarakat yang kemudian banyak mengenal nama Adipati Pandanaran. Dan konon setelah kejadian itu, Nyi Tasik menjadi salah satu pengikut Sunan dan turut dalam perjalanan ke Gunung Jabalkat. Kisah terakhir Adipati di Wudi adalah saat Adipati menjadi tukang pengisi air wudhu.
Suatu hari saat menjalankan tugasnya, dia menggunakan keranjang bambu untuk mengisi air dalam padasan gentong tempat menyimpan air wudhu. Tentu saja semua orang terkejut melihat kejadian itu karena mereka mendapati tidak setetes air pun keluar melalui selar rajutan bambu yang digunakan Adipati Pandanaran melanjutkan perjalanan menuju Gunung Jabal Qad. Kini dia bersiap menerima petunjuk dan arahan yang lebih dari Sunan Kalijaga. Dalam perjalanan itu dia tak lupa menjemput kedua pengikut setianya, Syekh Domba dan Syekh Kewel, dari tempat meditasi mereka. Dalam perjalanan menuju Jabal Qad ini kembali lagi ada satu cerita tentang kesaktian Adipati. Cerita itu diawali dengan anak Adipati yang menangis karena kehausan. Adipati tidak dapat menemukan sumber mata air di kawasan itu, dan kemudian sebuah peristiwa magis terjadi. Terdapat dua versi cerita tentang bagaimana kejadian ini berlangsung. Yaitu ada yang percaya bahwa Adipati menggunakan tongkatnya untuk memunculkan sumber mata air di lokasi tadi. Dia menghujamkan tongkatnya hingga air mengucur dan tidak berhenti keluar dari lubang itu hingga membentuk sumur. Cerita lain yang juga dipercaya warga di sana saat ini adalah Adipati menggunakan kukunya untuk memunculkan sumber air. Dia menggoreskan kukunya ke tanah, dan seketika itu juga dari bekas goresan kuku Adipati menyembur air hingga membentuk genangan air. Dari genangan itu kemudian anak dan istri Adipati dapat mengobati rasa haus mereka tadi. Konon genangan air jejak dari kesaktian Adipati itu adalah sendang kucur yang terdapat di dalam hutan angker kucur yang terletak di Paseban, Bayat, Klaten. Kelanjutan kisah dari perjalanan ini adalah sampainya Adipati dan rombongan di Gunung Jabal Qad, dan di sana dia mendapatkan nama Sunan Pandanaran atau Sunan Bayat atau Sunan Tembayat. Di sana pula dengan segala ketenaran yang telah dimilikinya selama perjalanan, dia menjalankan tugas syiar Islam ke seluruh penjuru Jawa khususnya Jawa Tengah dengan mendirikan masjid yang sekaligus menjadi pesantren pertama. Kompleks pemakaman Sunan Pandanaran Gunung Jabal Qad Tembayat. Kisah terakhir dari Sunan Pandanaran adalah masa ketika dirinya sampai di Tembayat. Di Tembayat Sunan mendirikan sebuah masjid di atas Gunung Jabal Qad yang sekaligus difungsikan sebagai tempat pendidikan agama. Tempat itu pun akhirnya menjadi pesantren pertama atau sekolah asrama pertama di Jawa Tengah. Namun usaha yang dilakukan Sunan tidaklah semudah itu. Setelah memilih jalan agama dan melakoni perjalanan yang penuh petualangan, ternyata hambatan masih saja saat dia berada di Tembayat. Salah satunya adalah perlawanan dari para pemimpin mistis Jawa. Disebutkan dalam kisah ini adalah seorang pemimpin di Jawa harus memiliki kekuatan sakti di luar kekuatan pengetahuan dan wibawa. Dan di saat seseorang memiliki itu semua, barulah semua kalangan di Jawa percaya dengan maksud keberadaannya. Selain meninggalkan jejak cerita pada saat dirinya menyebarkan agama Islam dari Tembayat, ternyata kekuatan kebesaran Sunan masih terasa hingga pada masa Sultan Agung yang hidup di masa setelah Sunan. Beberapa kisah pertemuan Sultan dan Sunan juga beredar dan menjadi salah satu cerita tentang awal mula berdirinya kompleks pemakaman Sunan Bayat yang megah dan elok. Masa kebesaran Sunan di Tembayat di awal tugas di Tembayat inilah saat Sunan Pandanaran mendapat perlawanan dari pemimpin mistis Jawa. Mereka adalah orang-orang yang mempertanyakan kekuatan perlawanan dari Prawira Sakti, seorang penganut ilmu kebatinan. Sunan menerima tantangan Prawira Sakti untuk melakukan uji kewibawaan. Beberapa tantangan dilakoni oleh Sunan, dan yang pertama adalah tantangan untuk menangkap merpati yang dilepas ke udara oleh Prawira. Yang dilakukan Sunan untuk menangkap merpati itu adalah dengan hanya melemparkan sendal kayunya. Dan dengan sekali lempar burung itu berhasil dijatuhkan. Tantangan kedua adalah menangkap topi yang oleh Prawira dilempar ke langit jauh hingga tak terlihat oleh mata. Dengan 11 sendal kayu yang masih ada, Sunan berhasil dengan sangat mudah mengenai topi itu dan lolos tantangan kedua. Pada tantangan ketiga, Sunan ditantang untuk mencari keberadaan Prawira yang bersembunyi. Keberadaan Prawira tidak tampak karena dia bersembunyi dengan cara yang tidak biasa. Namun dengan mudah Sunan berhasil menemukan keberadaan Prawira yang bersembunyi di bawah sebongkah batu besar. Setelah 3 tantangan berhasil dilalui dengan mudah oleh Sunan, kini giliran Sunan memberikan satu tantangan pada Prawira. Dan sekarang menjadi giliran Prawira untuk mencari keberadaan Sunan yang bersembunyi. Dan Prawira yang sakti gagal menjalankan tantangan Sunan karena tidak dapat menemukan Sunan yang bersembunyi di antara kedua alisnya. Selain cerita tentang kesaktian yang dimiliki Sunan untuk menghadapi perlawanan para pemimpin mistis Jawa beredar, juga cerita tentang kebesaran yang lainnya. Dikisahkan adalah suara adzan yang terlalu kuat dan keras yang didengar oleh salah satu wali yang berada di Demak. Suara adzan tadi ternyata adalah suara dari panggilan sholat Sunan Pandanaran dari Tembayat ratusan kilometer jaraknya. Tentu saja suara yang terlalu keras itu mengganggu wali tadi hingga kemudian dia meminta Sunan untuk menurunkan suara adzan yang dibuatnya.
Menyangguhi permintaan wali tadi, Sunan kemudian memindahkan masjid yang berada di puncak Jabal Qad. Dan dengan kesaktiannya, Sunan menarik masjid tadi hingga sampai di lereng gunung. Kebesaran Sunan setelah meninggal, kebesaran nama Sunan sebagai seorang pemimpin agama tetap terjaga hingga dirinya meninggal setelah menjalankan syiar selama 25 tahun di Tembayat.